Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa pendidikan biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, baik dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Revina Ratu Maharani sebagai host pada podcast Biopori kali ini. Dan tentunya kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman, karena kali ini aku ditemenin bersama temanku. Dia berpengalaman dalam bidang kewirausahaan dan dia merupakan salah satu staf ahli bidang kewirausahaan HMPB Apis Mellifera Kabinet Inovasi. Pasti pada penasaran kan siapa sih orangnya? Oke, kita sambut aja Zian Hasanah. Halo Zian, gimana nih kabarnya? Halo Pina, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. By the way, sekarang kamu lagi sibuk apa nih? Mungkin sekarang lagi sibuk kuliah juga kerja. Mantap. Mungkin aku ada beberapa pertanyaan nih buat kamu yang mungkin mewakili teman-teman dalam berwirausaha. Langsung aja kita masuk ke yang pertama ya Zian. Yang pertama nih ada apa sih yang diperlukan dalam memulai wirausaha dan gimana sih awalnya kamu bisa tertarik berwirausaha? Tentunya yang pertama mungkin niat yang baik dan tekad serta modal yang cukup dalam memulai usaha. Nah, terus ketertarikan awal untuk memulai usaha, saya pikir mata pencaharian dunia ini bukan hanya sekadar bekerja, melainkan juga membuat lapangan pekerjaan. Wah, mantap nih membuat lapangan pekerjaan ya Zi. Iya. Jadi kita juga sebagai mahasiswa mungkin harus ada jiwa-jiwa wirausaha ya. Oke, next question. Gimana sih seharusnya sikap kita tuh sebagai wirausahaan? Sikap yang harus dimiliki seorang pengusaha itu mungkin yang pertama etos kerja yang baik, memiliki wawasan yang luas atas produk yang akan kita terbitkan atau yang akan kita jual, serta pengetahuan pasaran konsumen dan juga memiliki jiwa yang pantang menyerah dan juga kuat mental. Harus kuat mental ya. Harus kuat mental. Mantap nih teman-teman. Oke, terus tadi nih mengenai sikap seorang wirausahaan. Gimana sih cara menentukan langkah-langkah dalam berwirausaha? Cara merintis usaha, apalagi yang dari awal ya, dengan melihat kebutuhan dulu konsumen, apa yang dibutuhkan, juga memiliki wawasan terkait apa yang akan kita buat. Karena dalam usaha ada produsen dan ada juga konsumen. Ketika kita sebagai produsen tidak memiliki wawasan yang luas, maka akan apa yang kita dibutuhkan oleh konsumen tersebut, usaha kita tidak akan maju dan harus memiliki jiwa serta pemikiran yang luas untuk memajukan sebuah usaha yang akan dibangun. Wah, luar biasa sekali nih Zian ini. Mungkin kalau misalkan kita nih Zian dalam berwirausaha tuh pasti kamu juga pernah lah ya ngerasain bosen gitu. Kayak jenuh nih, aduh gimana sih kok gini-gini aja gitu. Gimana sih cara kamu mengatasi rasa bosan di tengah jalan saat berbisnis? Mungkin salah satunya menciptakan varian baru ya, atau meningkatkan promosi terhadap produk yang akan kita jual. Karena di dalam usaha ada yang dinamakan ekonomi kreatif. Itu loh yang menjadi tolak ukur dan dorongan kita dikala sedang mengalami kebosanan dalam sebuah usaha. Oh mantap, ada ekonomi kreatif. Itu tuh kayak gimana sih Jian ekonomi kreatif itu? Mungkin ekonomi kreatif itu untuk meningkatkan produk yang kita buat atau meningkatkan kualitas. Jadi kualitas dari suatu produk tersebut. Oke. Nah, kamu juga selain berwirausaha itu kan kuliah ya. Apalagi kita tuh pendidikan biologi di mana benar-benar sibuk, banyak laprak. Nah, penasaran nih gimana sih cara kamu membagi waktu antara kuliah sama berbisnis? Cara membagi waktu antara bisnis dan kuliah adalah suatu yang harus dipertimbangkan, karena bukan hal mudah kita untuk membangun usaha di tengah kita sibuk kuliah ataupun banyak-banyaknya tugas ya. Bisa dengan cara membuat schedule untuk schedule berbisnis seperti apa, schedule kuliahnya seperti apa. Jadi kita bisa menyesuaikan antara kuliah dengan berbisnis seperti itu. Harus seimbang ya Zi. Jadi antara seimbang. Bisnis sama kuliah tuh akademik lancar, bisnis juga lancar. Oke. Nah, tadi kemudian berbicara tentang konsumen. Gimana sih cara kamu buat narik minat konsumen gitu di era digital seperti sekarang ini? Upaya yang dilakukan di era digital yang sekarang kita lihat ya untuk menarik minat pembeli adalah beberapa potongan harga ataupun diskon ya, seperti yang kita lihat. Kalau lihat diskon itu seperti penasaran ya. Betul. Terus meningkatkan dalam segi promosi ataupun mengiklankan produk yang kita punya itu dengan cara sekarang kan sudah ada Shopee ataupun Lazada, itu bisa kayak gitu. Boleh dong di-spill kamu biasanya kalau misalkan
apa sih namanya tadi tuh, memasarkan dagangan kamu tuh lewat platform apa sih? Apakah Instagram atau kayak gimana gitu? Yang sekarang untuk meningkatkan produk sekarang saya pegang di Lazada dan juga di Shopee. Boleh dong dikasih tahu namanya apa nih, nanti kita cantumin ya di Instagram. Boleh nanti mampir ya di Lazada, nama tokonya News High, dan di Shopee itu King Shop. Oke, jangan lupa ya teman-teman dilihat dan dicek. Nah, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kamu apa aja sih bisnis yang cocok untuk kita nih sebagai mahasiswa? Mungkin bisnis yang cocok itu, semua bisnis juga cocok ya, asalkan kita sebagai mahasiswa tuh yang terpenting itu yang pertama kemampuan dalam segi berbisnisnya sampai mana, terus bisa memperdalam lagi minat dan bakat kita dalam bidang apa gitu dalam berbisnis seperti itu. Berarti kita juga harus tahu dulu ya kemampuan kita tuh ada di mana gitu. Oke, nah kadang kan banyak nih orang-orang yang kalau lihat kita tuh udah maju, mereka tuh jadi kayak, kayaknya aku juga harus buka nih bisnis kayak gini. Nah, semisal nih ada yang niru bisnis kamu, nah sikap apa sih yang harus kamu ambil tuh sebagai wirausahawan, dan gimana cara kamu tetap konsisten pada bisnis yang kamu bangun dari awal? Jadi kamu juga dapat membuktikan gitu pada si peniru itu bahwa kamu yang terlebih dahulu memiliki bisnis itu. Gimana sih, Jian? Mungkin dengan cara mempertahankan apa yang sudah kita buat dari awal. Karena kan seorang pengusaha itu balik lagi ke awal, kita harus memiliki harus kuat mental. Nah, kuat mental di sini tuh jadi harus memiliki jiwa yang ya saya punya produk saya bisa mampu dan saya mampu untuk bisa meningkatkan kualitas produk tersebut, seperti itu. Jadi tetap percaya diri aja ya bahwa tetap bawa produk kita yang paling baik gitu. Ya, seperti itu. Oke, nah terus mengenai kewirausahaan, apakah kewirausahaan ini hanya terpaku pada modal dan untung saja, apa gimana sih? Enggak, bukan. Kalau misalkan di wirausaha itu enggak hanya terpaku pada modal ataupun keuntungan, melainkan juga tentang kualitas produk serta pasar konsumen yang ada di sekitar kita. Oke, berarti tetap ya kualitas produk itu yang nomor satu gitu, karena kebahagiaan pembeli juga itu yang paling utama ya. Mungkin kalau mengenai kita berwirausaha nih, pasti kan ada juga beberapa kendala ataupun tantangan nih. Nah, gimana sih, apakah ada kendala gitu saat kamu berwirausaha? Selalu ada saja kendala ya ketika kita meningkatkan produk-produk yang akan ini tuh selalu ada kendala, entah itu dari pekerja ataupun dari segi pengiklanan di toko-toko yang akan kita kita pasarkan. Nah, selain dari pekerja, kita juga sebagai produsen yang kita memiliki usahanya, kita juga harus memiliki kualitas dalam segi pikiran. Kadang kita juga sebagai mahasiswa perlu ya healing, nggak terus aja di usaha terus kuliah kita juga perlu healing. Jadi kadang kalau misalkan ada kendala, saya mungkin perlu membersihkan dulu pikiran saya, terus ya dengan cara healing kemana dulu, terus nanti saya bisa harus mengolah lagi pemikiran saya dalam berusaha gitu. Jadi tetap menjaga kewarasan juga ya sih. Kewarasan juga harus dijaga. Iya, betul. Nah, tadi mengenai kendala berarti pasti ada tantangannya juga dong. Jadi gimana sih tantangannya gitu dalam kamu menghadapi kendala tersebut gitu dalam berwirausaha? Kalau tantangan dalam berwirausaha itu persaingan antara harga dan kualitas produk ya yang dimiliki sama kita tuh pasti ada aja yang kayak tadi yang ngikutin, ataupun kayak misalkan pesaing harganya tuh lebih murah, ada yang lebih tinggi gitu. Jadi kita harus percaya diri yang harus ini gimana caranya memutar laba, terus percaya diri atas produk yang kita punya tuh itu lebih baik daripada orang lain. Iya, betul. Jadi pokoknya kita tetap harus konsisten dan percaya diri, balik lagi ke situ ya. Nah, terakhir nih, ya ampun gak kerasa ya, udah terakhir aja gitu. Gimana cara kamu meningkatkan motivasi masyarakat dalam memulai berwirausaha? Motivasi yang saya pegang itu, pengusaha sejati itu adalah pelaku bukan pemimpi, dan jangan biarkan orang lain menenggelamkan suara hatimu sendiri. Mungkin segitu. Wah, mantap. Berarti teman-teman harus semangat nih ya dalam berwirausaha. Pokoknya kita juga sebagai mahasiswa tuh harus punya lah jiwa-jiwa wirausaha, karena kita juga nggak bisa terus-terusan minta sama orang tua ya, Zian. Ya, kita juga harus mulai mikir gitu karena semakin dewasa. Oke teman-teman, gak kerasa nih udah 10 menit kita menemani kalian.
Nah, karena beberapa pertanyaan yang aku sampaikan juga udah habis. Makasih banyak ya Zian. Ya, sama-sama Vina. Mungkin untuk teman-teman jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast Biopori selanjutnya hanya di Spotify dan YouTube HMPB kesayangan kalian. Bagi kalian yang ingin memberikan saran dan kritik, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.